Dialog saya saudara dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Mas Dalina Pane, kemudian ada Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Joko Santoso, dan juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi. Saya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, apa yang seharusnya dilakukan dari sisi ilmu pengetahuan epidemiologi epidemiolog wabah, bahwa saat ini varian Mikron, varian baru dari COVID-19 yang pertama masuk di Indonesia? Ya, kalau epidemiolog mengucap alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillah, kenapa? Karena kita sudah mampu mendeteksinya. Oke. Anda bayangkan 5 negara di sekitar kita sudah bisa mendapatkan Omikron dan kita belum dapat. Itu kita malah harus cemas. Karena itu salah satu kemampuan dari seorang epidemiolog itu adalah capacity to detect. Anda menilai bahwa negara tetangga kita yang belum ada varian Omikron bisa jadi mereka belum bisa mendeteksi atau belum terdeteksi? Ya, itu yang berbahaya sebenarnya. Kalau itu sudah mampu dideteksi dan kemudian bisa dipastikan bahwa itu dideteksi di pintu masuk, containment-nya atau penahanannya tentu lebih mudah. Iya. Dibandingkan kalau kita dapatkan mereka di komunitas. Mereka yang tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah kontak dengan foreign traveler, tapi kemudian terkonfirmasi varian Omikron. Nah, itu yang berbahaya. Ya, meskipun ada logika yang menggelitik. Begini, varian Omikron ini kan didapat dari luar negeri. Tapi yang pertama kali terdeteksi justru orang yang tidak dari luar negeri, meskipun mereka pasti kontak dengan orang luar negeri. Artinya orang yang pertama kali terkena varian Omikron belum terdeteksi dong? Ya, jadi begini Mas Aiman, yang dimaksud dengan menjaga pintu masuk itu termasuk seluruh personel yang bekerja di pintu masuk. Ya. Mereka-mereka yang bekerja di pintu masuk juga memiliki kerentanan yang sama karena kontak dengan mereka yang datang. Yang berbahaya kalau mereka tidak pernah kontak dengan mereka yang dari luar negeri atau kita sebutnya di komunitas biar lebih gampang. Nah, itu susah kita mencari siapa sebenarnya. Betul. Begini Bu Mas Dalina, maksud saya adalah ketika yang terdeteksi pertama adalah petugas kebersihan yang tidak keluar negeri meskipun kontak dengan orang yang baru pulang dari luar negeri. Artinya orang yang baru pulang dari luar negeri ini justru tidak terdeteksi karena pasti dia yang kemudian terinfeksi pertama kali Omikron, bukan petugas kebersihan. Kan logikanya seperti itu. Ya, karena WGS kita saat ini lebih banyak melakukan whole genome sequencing pada mereka yang positif. Padahal mereka yang negatif juga bisa berkemungkinan beberapa hari kemudian itu positif atau mendapatkan Omikron. Karena itu dengan karantina, masa karantina 1 kali masa inkubasi terpanjang itu cukup untuk membuat virus tersebut selesai pada tubuhnya. Oke, ini juga pertanyaan awam. Saya ke Bu Siti Nadia. Bu Nadia, jadi bagaimana logikanya orang petugas kebersihan yang kemudian terdeteksi sementara orang yang langsung kontak dari luar negeri orang yang dari luar negeri ini justru belum ada yang terinfeksi Omikron. Setidaknya dari hasil tes genome sequencing mengatakan demikian. Iya, ini makanya kalau kita lihat bahwa masih banyak yang perlu kita pelajari Mas Aiman dari varian Omikron ini. Kasus yang seperti kita alami ini juga dialami di negara Amerika, di salah satu negara bagiannya, di Kanada, di Spanyol, dan juga di Perancis. Jadi tidak ada malah riwayat perjalanan ke luar negeri. Malah kalau di sana adalah masyarakat tentunya. Dan satu lagi itu ada yang di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi mungkin saja dia tertular dan karena mungkin dia bekerja pada lingkungan di mana banyak sekali menangani pasien-pasien COVID-19 mungkin saja mutasi itu terjadi. Tetapi setidaknya kalau kita melihat bahwa mengapa ini pada petugas kebersihan yang berada di karantina artinya terlokalisir pada saat karantina proses terjadi seperti itu. Oke, saya ke Prof. Joko Santoso. Bagaimana logikanya, Prof? Orang yang tidak keluar negeri justru kena, orang yang keluar negeri justru malah belum terdeteksi. Iya, jadi ini kalau lihat dari Afrika Selatan sendiri yang ditemukan pertama kali di minggu pertama kedua November itu kan ada 3-4 bulan itu sangat rendah sekali case-nya itu. Betul. Nah, artinya berarti ketika ada kemunculan itu yang tanda petik random
dari alam bermunculnya itu ada suatu kronologi yang kebetulan saat itu ya dari pihak dari Afrika itu bisa menemukannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi di negara lain. Jadi klaim itu karena yang terdokumented terlaporkan di dunia itu dari Afrika. Nah sekarang kalau itu ditemukan pertama itu di Indonesia, itu harus dilacak betul sampai sejauh mana itu yang kena itu, yang itu kan tidak bergejala ya. Iya. Itu tidak bergejala. Nah itu dilacak terus sampai bagaimana sampai 7 atau 8 level. Oke. Bagaimana? 8 level maksudnya 8 8 lapis dia pernah kontak siapa saja? Interaksinya itu loh. Oke, 8 lapis tracing ya. Misal saja itu, misal begitu aja. Ya. Jadi karena ini kan no simptom. Nah, sedangkan yang di penjaga gawang pertama itu, saya nggak tahu persis bagaimana itu SOP-nya. Yang penting itu sebetulnya ada simptom dan tidak ada simptom. Itu yang berinteraksi tiap harinya itu dengan orang dari luar negeri yang nanti masuknya ke karantina. Itu sudah whole genome sequencing. Tetapi menjadi mahal. Cuma mahalnya ini harus diniati sampai sejauh mana diplot untuk dalam rangka mengeblok terjadinya Omicron dari luar. Oke, baik. Jadi testing yang kemudian harus diperluas dari varian ini. Whole genome sequencing, baik ya. Karena dengan PCR biasa nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Hanya positif aja, tapi nggak akan tahuan ini apakah Omicron apa yang lain. Baik. Kalau whole genome sequence itu. Baik, baru ketahuan ya. Saya nanti terakhir ke Ibu Mas Dalina dan juga Bu Siti Nadia. Bu Mas Dalina, kita bicara soal karantina meskipun juga kapasitas terbatas. Tadi saya juga sempat berkunjung ke rumah susun di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Ada juga di Wisma Pademangan, Jakarta Utara. Ini Wisma Pademangan bahkan sudah penuh. Wisma di rumah susun Pasar Rumput menuju penuh, tinggal sekian belas persen lagi kemudian menuju penuh. Hotel-hotel juga dilaporkan penuh. Bagaimana kemudian pemerintah harusnya mengatasi ini? Nanti saya tanyakan juga ke Ibu Siti Nadia. Bu Mas Dalina? Oh oke. Ya. Saya pikir Bu Nadia tadi. Setelah Ibu Mas Dalina nanti. Oke. Jadi memang sebenarnya karantina itu bisa dilakukan mandiri. Oke. Tetapi bagaimana pengawasannya kalau di rumah maksudnya Bu ya? Ya, itu yang mau saya jelaskan. Jadi infrastrukturnya yang harus disiapkan. Yang pertama tentu kalau kita memiliki aplikasi untuk bisa melakukan tracking pada mereka, kita punya Peduli Lindungi, itu akan lebih baik. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di wilayah. Kita punya RT RW, kita punya Satgas di tingkat kelurahan, kita punya puskesmas. Sebenarnya melibatkan lebih banyak orang di dalam proses pengawasan itu menjadi hal yang penting. Tetapi kalau kita lihat masyarakat kita saat ini juga sudah sangat pandai terkait dengan COVID. Jadi saya kira tidak akan ada kepanikan di masyarakat. Mereka tentu akan waspada. Karena kalau panik itu seperti di awal-awal ada panik buying, ada macam-macam. Dan saya yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak lagi seperti itu karena sudah mengalami hal yang ya harus kita katakan lebih buruk dari apa yang kita alami hari ini. Jauh lebih buruk pada Juli dan Agustus lalu puncaknya. Terakhir Bu Siti Nadia, Bu Siti, karantina tentu kalau di hotel dan wisma atlet atau mungkin rumah susun ada batasnya. Nggak selalu bisa. Hari ini ada 3.000 yang datang. Karantina mandiri harus dipikirkan, tapi dengan pengawasan yang ketat. Mungkinkah itu Bu Siti Nadia? Ya, kalau kita belajar ya dengan beberapa kondisi, kita sudah tahu bahwa sesuai dengan ketentuan hanya beberapa kriteria saja yang bisa dilakukan karantina mandiri. Apalagi kalau saat ini kita melihat kita berusaha untuk bukan mencegah masuknya ya, tapi bagaimana melokalisir varian Omicron ini tidak secara cepat beredar di masyarakat. Saya rasa kita masih punya kapasitas ya untuk menambah jumlah tempat karantina. Tower-tower di Wisma Atlet ya kita masih bisa pisahkan karena yang isolasi yang positif itu sebenarnya saat ini jumlahnya sangat sedikit. Jadi bisa kita buka tower lain untuk digunakan sebagai karantina. Dan tentunya nanti hotel-hotel untuk karantina bisa juga kita tambah. Kalau kemarin kan sempat ada yang sudah tidak kita gunakan lagi karena memang jumlahnya lebih sedikit.
Jadi itu sangat memungkinkan saya rasa untuk di Jakarta. Jadi tetap terpusat ya Bu? Tempat karantina. Sejauh ini tetap terpusat ya, tidak boleh mandiri di rumah kecuali ada syarat-syarat khusus. Kondisi khusus, ya. Baik, diantaranya adalah comorbid dan lain sebagainya. Meskipun juga ada kritikan terkait kontroversial, pejabat boleh karantina di rumah, sementara yang lain harus terpusat. Tentu itu menjadi pertanyaan nanti, kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19, juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Djoko Santoso, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Bu Mas Dalina Pane. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak, sehat selalu, selamat malam. Malam.